Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan untuk kelas 11 dalam materi phone handling. Sebelum kita membahas tentang materi, we need to know, kita harus tahu ya tujuan pembelajaran ini seperti apa. Ada 3.2 dan 4.2. 3.2 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pesan sederhana lewat telepon, atau dalam bahasa Inggrisnya taking simple phone message, sesuai dengan konteks penggunaannya di dunia kerja. Jadi telepon-teleponannya kaitannya dengan dunia kerja ya. Itu untuk 3.2 yaitu pengetahuannya ya, yaitu kalian memahami bagaimana menerapkannya. Yang berikutnya adalah 4.2 kaitannya dengan psikomotor atau keterampilan, di mana kalian itu harus bisa menuliskan kembali teks pesan sederhana lewat telepon terkait tempat kerja dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Dalam pembelajaran, saya telah menyusun dengan indikator yaitu ketercapaian kalian ya. Kalian itu harus mampu menentukan fungsi sosial. Jadi dalam percakapan atau diskusi atau dialog atau conversation yang terjadi dalam telepon itu diawali dengan apa, openingnya apakah good morning dan seterusnya, lalu pesan yang ingin disampaikan sampai closingnya seperti apa. Jadi kalian harus mampu menentukan bagaimana cara menyusunnya. Dan C4-nya, tadi yang C3 ya, C4-nya itu kalian menyusun. Jadi teks dialognya kalian sudah mampu menyusun di akhir dalam pembelajaran ini. Yang P3 yaitu psikomotor P-nya, yang P3-nya itu menyajikan kembali teks sederhana lewat telepon terkait tempat kerja. Jadi kalian itu ya simpelnya memperagakan yang telah disusun. Oke. Jadi pertama kalian paham, yang kedua kalian menyusun teks dalam bentuk dialog atau conversation tentang telepon, lalu yang sudah dibuatnya itu disajikan. Saya berikan gambaran dulu ya, gimana sih teleponan di dunia kerja, apakah zaman sekarang masih terjadi ataukah tidak. Nah, ini harus kalian pahami dulu situasinya. Maksudnya begini, kan sekarang kan sudah ada WhatsApp, sudah ada smartphone yang sifatnya direct gitu. Artinya kalian bisa menghubungi seseorang jika punya nomor teleponnya langsung saja. Dirasa mungkin tidak, tapi jangan salah, kalau dunia kerja itu tetap secara prosedural. Jika kalian ingin bicara dengan pimpinan atau siapapun yang ada di kantor, itu akan diterima oleh resepsionis terlebih dahulu atau orang yang bertanggung jawab menerima telepon. Ini ceritanya kamu nih, kan kalian tuh kamu tuh punya teman atau punya rekan yang mungkin sedang meeting, kan kamu nggak tahu ya, kamu nggak bisa langsung WA dia gitu. Kalau secara dunia kerja itu kamu tidak bisa, dan mereka pun biasanya jarang megang telepon gitu pada saat rapat seperti ini. Jadi pasti ada yang handling, yaitu sekretarisnya. Jadi kamu ingin telepon, lalu diangkat oleh sekretaris, nanti sekretarisnya ngecek nih apakah orang yang ditujunya itu masih bisa dihubungi atau tidak. Mungkin saja sedang rapat atau mungkin sedang santai, nanti akan disampaikan oleh sekretarisnya. Jadi kamu menelpon, lalu dia akan menjawab, memberitahukan siapa yang ditujunya seperti apa kondisinya. Ini gambarannya. Jika memang sibuk, mungkin akan disampaikan bahwa orang yang dimaksud tidak bisa dihubungi. Jika santai mungkin langsung bisa disambungkan langsung ya. Jadi kalau di kantor itu nomor telepon pimpinan itu bisa disambungkan oleh si resepsionis atau operator di sini. Bagaimana sih menyebutkannya dalam bahasa Inggris phone handling telepon itu? Nah, tadi kan ada
si cewek ini ya yang telepon mau bertemu seseorang atau mau menelepon seseorang, tapi diangkat dulu nih sama si operator. Nah, yang menelpon atau si cewek berkacamata tadi itu bisa menggunakan kalimat-kalimat yang ada di sini. Hello, I am, sebutkan namanya, sama seperti ini ya, introduce yourself lah. Hello, I am Dik Dik. Can I atau could I speak to? Nah, orang yang ditujunya itu siapa yang ingin kamu telepon? Hello, can atau may I speak to? Dan seterusnya. Di sini ada contoh-contohnya. Kan kalau kamu telepon otomatis dia pun menjawab. Menjawabnya seperti apa? Nah, misalkan siang-siang ya good afternoon, may I help you atau can I help you? Hello, what can I do for you? What can I help you? Who is speaking? Bertanya siapa yang telepon gitu. Dan seterusnya, ini dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini yang menelepon dan ini yang menerima telepon. Selanjutnya ada take upon atau connect upon. Nah, disinilah ketika sibuk maka si operatornya itu take upon, artinya langsung ditangani oleh si operator tersebut. I'm sorry he is out at the moment. Jadi orang yang dimaksudnya sedang keluar gitu. I'm sorry he is not in today. Nggak masuk nih hari ini. I'm afraid he is not able to answer. Mungkin sedang sibuk, jadi dia tidak bisa menjawab. He is busy right now. Would you leave message? Mau tinggalkan pesan? Nah, ini kalau orang yang diteleponnya itu ternyata tidak bisa dihubungi karena sesuatu, bisa nggak ada, bisa jadi orang yang sedang sibuk, sedang rapat, dan seterusnya. Biasanya ditambahkan kalimat would you leave message? Mau pesan apa? Any message? Ada pesan yang mau disampaikan? Could you get her to ring me back, please? Atau misalkan telepon ulang gitu, misalkan pada saat sudah bisa gitu. Kalau ternyata bisa dihubungi, nah si operator pasti akan menjawab seperti ini. I will put you through to. Jadi saya akan sambungkan langsung. Atau wait a minute, hold the line please. Sure, I will connect you to. Nah, ini sudah bisa dihubungi, berarti akan disambungkan langsung. Jadi bukan kamu nelfon via WhatsApp langsung nelfon begitu ya. Ada semacam prosedur lah, sopan santun atau etika, karena di dalam dunia kerja itu sangat diperhatikan. Kita coba dengan conversation one ya. Ini ada contohnya nih, ada Maria dan sekretari. Ini sekretarisnya siapa ini? Mr. Smith ya. Maria, nah si kacamata itu menelpon, mau menelpon Mr. Smith, tapi kan ya kalau di dunia kerja nggak bisa ya di kantor itu langsung WA, kecuali kamu memang benar-benar kakaknya mungkin atau saudaranya mungkin bisa. Hello, good morning, I'm Maria from Health and Beauty Magazine. Nah, ini ternyata dari majalah kesehatan dan kecantikan. Dia mau bertemu dengan Miss Smith. May I speak to Mr. Smith please? Nah, ini kan berarti kalau begitu antar dua perusahaan. Jadi Maria mungkin tidak punya nomor teleponnya. Kalaupun punya ya tetap tidak bisa langsung ya ke Mr. Smith. Jadi tetap melalui sekretaris. Sekretaris menjawab, good morning Mrs. Maria Smith Corporation. Nah, ini perusahaannya disebutkan dulu ya. Could you hold the line please? I will check if Mr. Smith is in his office. Jadi saya cek dulu, kata sekretaris, apakah Mr. Smith ada di kantornya atau tidak. Maria nunggu nih. Oke, thanks for holding the line Mrs. Maria. Nah, sekretarisnya udah cek nih. I will connect you to Mr. Smith now. Thank you, kata si Maria. Jadi udah dicek sama sekretaris dan bisa disambungkan. Ini kalau ternyata Mr. Smith tidak sibuk ya, jadi bisa dilangsungkan. Berbeda dengan yang conversation 2, ini antara resepsionis dan Jono ya. Hello, Jimmy Company. Nah, si resepsionis itu memperkenalkan dulu ya. Hello, Jimmy Company, can I help you? Jono yang menelpon itu, hello, I'm Jono Jackson from Liberty Restaurant. Nah, ini berarti dua
perusahaan juga ya, Jimmy Company dan Liberty Restaurant. I would like to speak to Mr. Wisnu. Resepsionis cek nih. Just a moment please. I'm sorry Mr. Jono, Mr. Wisnu is not at the office this moment. Would you leave a message? Gak ada di kantornya ternyata pas dicek sama resepsionis. Tapi ditanya nih, ini kalimat pentingnya ya. Would you leave a message? Nah ini etika ya, tetap harus. Mau ada pesan apa? Gitu. Jono menjawab yes karena memang ada pesan. Kalau nggak ada pesan ya nggak apa-apa, no aja, no. There is no message for Mr. Wisnu misalkan. Yes, could you please tell him that the war room will be available the day after tomorrow at 9 a.m. to 12 a.m. Kata resepsionis. Anything else? Ada lagi? No, that is all. Nah si resepsionis itu ya sambil menuliskan ya pesannya ini untuk nanti disampaikan kepada Mr. Wisnu. Yes, could you please tell him that berarti nulis gini, the whole room will be available the day after tomorrow at 9. Nah dia menuliskan pesan yang disampaikan Jono untuk Mr. Wisnu. Jono melanjutkan, no, that is all. Nggak, itu aja gitu. Resepsionis menjawab lagi, okay Mr. Jono, I will tell him the message as soon as he gets back to the office. Jadi kalau udah pulang langsung saya sampaikan. Jono bilang thanks. Resepsionis, thanks for calling Jimmy Company, bye. Nah ini etikanya ya, thanks for calling Jimmy Company, bye. Bye. Nah ini conversation 2. Jadi balik lagi di awal. Ketika kita mau bertemu seseorang, menelpon seseorang, kita tidak bisa langsung menghubunginya. Sama seperti kalian misalkan mau ketemu Bapak Kepsek ya, misalkan ya, kalian kan mau ketemu Bapak Kepsek, lalu masuk ke ruangan TU dulu gitu, lalu bertanya kan, Assalamualaikum, Bapak Kepseknya ada? Atau misalkan apakah Bapak Kepsek bisa dihubungi atau seperti apa? Ditanya dulu ada keperluan apa, dari mana misalkan. Pasti seperti itu. Nah, itu adalah etika dalam corporate atau organisasi atau perusahaan. Makanya kenapa kita belajar ini? Kenapa sih harus berbahasa Inggris? Nah, perusahaan itu kan rata-rata levelnya udah internasional, di mana international language-nya kita menggunakannya bahasa Inggris. Jadi kita pun harus paham, belajar lah ya. Baik, yang pertama adalah kita akan mengerjakan LKPD 1. Apa itu LKPD 1? Kalian kan tadi ya di indikatornya itu kalian mampu menentukan dan menyusun. Nah, dalam teks ini kalian langsung nih dua-duanya menentukan dulu di mana kalimat-kalimatnya dan menyusun langsung kalimat ini. Nah, setelah itu barulah kalian menyusun sendiri untuk kalian peragakan. Nah, ini hanya di LKPD 1. Kalian cukup mendengarkan lalu fill the blank yang ada di sini. Isi yang kosong, oke? Dimulai dari Miss Regita. Good morning, I'm Mrs. Regita speaking. Could I help you? Lalu Miss Georgie menjawab, I'm Georgie from Mega Furniture. I would like to speak to Mr. Thomas. Is he at the offline now? Yes, he is, Mr. Regita menjawab. Mrs. Georgie melanjutkan, I am his old friend of Mr. Thomas. Please told me that I could contact him through your company. Lalu dijawab lagi sama Miss Regita. Okay, just a moment please. Mrs. Regita. Good morning Mr. Thomas. Miss Georgie is online. She needs to talk to you. Nah, si Miss Regita itu menghubungi dulu nih Mr. Thomas yang dimaksud. Tapi Mr. Thomas menjawabnya, sorry Miss Regita, I'm busy now. Please tell her to call me in an hour.
Miss Regita menjawab lagi, "Alright sir, I will tell her." Mr. Regita menyampaikan kepada Mr. G, "I'm sorry Miss Georgie, Mr. Thomas is busy at the moment. Please call him in an hour." Miss Georgie, "Well, Miss Regita, thank you." Miss Regita, "You are welcome." Oke, udah ngedenger ya. Kalau belum kedenger boleh diulang videonya. Oke. Kalau belum kedenger atau ada yang aduh ragu-ragu nih kalimatnya, ini bukan sih, sok diulang lagi. Boleh. Setelah selesai mengisi, kalian langsung laporkan ke Mr. Dik-Dik yang ada di tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.